Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di kuliah online atau kuliah jarak jauh. Senin hari ini kita akan belajar mengenai mendesain interface dan kotak dialog. Ya. Sebelum minggu depan kita akan mempelajari implementasi dan testing. Baik, kita mulai kuliah hari ini. Jadi tujuan kuliah hari ini, learning objektifnya adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses bagaimana merancang interface dan kotak dialog dan kiriman untuk desain rancangan. Lalu kontras dan menerapkan beberapa metode untuk interaksi dengan sistem. Berikutnya daftar dan menjelaskan berbagai perangkat, mekanisme input dan mendiskusikan masalah kegunaan untuk masing-masing dalam kaitannya dengan aktivitas tugas yang berbeda-beda. Selain itu juga diharapkan mahasiswa mampu mendiskusikan pedoman untuk desain interface, termasuk bagaimana tata letaknya, ya, menyusun kolom entry datanya, memberikan feedback dan bantuan sistem. Selain itu ya, dapat mendiskusikan desain dialog dari kemerdekaan, desain antarmuka pengguna grafis, dan menjelaskan pedoman desain interface yang unik untuk desain sistem perdagangan elektronik yang berbasis internet. Ya, kita mulai kuliah. Materi kuliah hari ini mulai dari introduction atau pengenalan. Jadi fokus perancangan sistem informasi pada informasi diberikan dan bagaimana informasi tersebut diberikan dan nanti diambil ataupun didapatkan oleh user. Kotak dialog ya yang analog dengan percakapan antara dua orang. Jadi kotak dialog itu misalnya kalau ada muncul persetujuan ya dan sebagainya ya. Jadi kalau kita menekan sesuatu ya ada respon tanya jawab antara sistem dengan user ya itu dilakukan di kotak dialog. Nah, sebuah interface yang baik ya tampilan dari sistem itu disebut dengan interface atau antarmuka ya. Yang baik yaitu dia mampu user friendly ya. Jadi mampu mengkomunikasikan masing dengan komputer dan menyediakan struktur pemersatu untuk dapat menemukan, melihat, dan memanggil komponen yang berbeda dari sebuah sistem dengan lebih baik. Kita mulai dengan proses bagaimana merancang interface dan dialog. Jadi hal yang utama di sini adalah mengenai aktivitas yang berfokus pada user. Jadi semua perancangan kita dari awal, mulai dari bagaimana mekanisme form dan laporan kemarin, hingga tampilan dan interface ini, bahkan sistemnya sendiri itu kan harus berfokus pada pengguna. Yang kedua adalah melakukan bentuk paralel dan proses desain laporan. Jadi beriringan dengan aktivitas kita kemarin merancang input dan form dan laporan ya. Jadi karena kotak dialog itu kan dan interface itu kan sesuatu yang ditampilkan ke layar. Jadi kemarin kita pelajari laporan atau output itu bisa tercetak dan bisa cukup ditampilkan di layar ya. Bagaimana kita menampilkan interface di layar ini dari sistemnya. Jadi berjalan beriringan pendesainannya. Lalu yang ketiga adalah menerapkan metode prototyping sama dengan metode kemarin kita merancang form dan
laporan ya atau report. Nah, jadi kemarin prototyping sudah kita pelajari. Siklusnya adalah mulai dari mengumpulkan informasi, membangun prototipe-nya, menilai kegunaan dan efektivitasnya, jadi dilempar ke user, lalu kalau ada respon atau feedback dari user, kita lakukan penyempurnaan. Lalu penyerahan ini deliverable, jadi maksudnya itu saat selesai dibangun ya mudah untuk dilepas atau diperkenalkan ke user. Ya, jadi deliverable itu yang sebenarnya ya berkaitan dengan spesifikasi desainnya. Mulai apakah kita mau bentuk narasi, ya apakah ditampilkan dalam bentuk contoh desainnya, dan termasuk dari aktivitas pengujian dan penilaian kemanfaatan. Nah, lalu metode dan perangkat untuk interaksi ya namanya interface ya. Jadi kan itu sebagai media untuk interaksi user dengan sistemnya. Jadi metode-metode interaksi ini ada interaksi bahasa perintah. Interaksi bahasa perintah itu seperti apa? Jadi user atau pengguna dia memasukkan pernyataan atau perintah eksplisit ke sistem untuk menjalankan operasinya. Jadi ini masih tergolong yang fiturnya user value-nya mungkin paling rendah ya. Jadi masih banyak menggunakan bahasa perintah atau sintaks. Jadi misalnya kalau di software pengolahan data ya seperti M+ ya ataupun software coding ataupun SQL Server itu kan untuk menjalankan fungsinya kita menggunakan perintah pernyataan eksplisit untuk menjalankan sistemnya. Ataupun menu interaksi ya. Jadi kalau di menu interaksi lebih user friendly pastinya. Jadi sudah ada daftar pilihan sistem yang disediakan seperti kalau kita buka aplikasi Word kan sudah ada daftar pilihan dari fitur fungsi dari sistemnya. Kedua, perintah tertentu dipanggil oleh pilihan pengguna dari pilihan menu ya. Jadi sudah pasti ada kalau kita klik file ada drop down ke bawah pilihan menu perintah yang bisa kita perintahkan ke sistem. Lalu kompleksitas menu bervariasi sesuai dengan kebutuhan sistem dan kemampuan lingkungan pengembangannya. Jadi seberapa kompleks tampilan menu sistemnya tergantung dengan kebutuhan dari fitur. Ya kalau sistemnya kompleks ya, pasti menunya kompleks ya, banyak menu pilihan perintahnya. Ya, jadi dan berikutnya adalah kemampuan lingkungan pengembangannya. Keempat yaitu hierarki dapat digunakan ya. Jadi misalnya gini, kalau di menu kan kita klik file mungkin ada pilihan yang lain ya. Jadi mungkin saya save ya pilihan ada pilihan yang lain. Jadi ada hierarki di situ. Lalu seperti saya singgung tadi ada dua metode penempatan atau tampilan interaksi ini. Ada pop up, ada drop down. Kalau pop up itu ketika klik dia muncul, tetapi kalau drop down kita klik dia menunya ke bawah tampil ya. Jadi kalau kita pahami menu interaction ini metode interaksi antara manusia dengan komputer ya, di mana daftar pilihan sistem disediakan dan perintah tertentu dipanggil ataupun dipilih ya oleh pilihan pengguna dari pilihan menu. Kalau pop up ya menu ini metode menu di mana positioning yang menempatkan menu di dekat posisi kursor saat ini. Ya, jadi kalau kita klik akan tampil di tengah kan biasanya ya, di mana kursor kita diletakkan. Kalau kita menu direction, kursor kita kita arahkan ke menunya. Nah, lanjutan dari metode interaksi ini, tadi menu interaksi, nanti ada tabel 11.1 menyajikan pedoman umum untuk merancang menu.
Lebih lengkapnya kalian bisa baca ya di buku yang sudah saya share. Lalu bentuk interaksinya ya. Jadi bentuk interaksinya dari mekanisme interaksi ini kita bentuk interaksi yang mungkin terjadi adalah pertama memungkinkan user untuk mengisi kekosongan ketika bekerja dengan sistem. Ya, jadi dia sambil menunggu ya proses yang lain, dia dapat melakukan atau perintah interaksi yang lain. Yang kedua, ukuran desain yang tampilan yang efektif. Efektif itu yang bagaimana? Pertama, judul dan judul bidang harus jelas ya. Seperti kemarin kita merancang form dan report ya. Lalu bidang yang disusun dalam pengelolaan harus logis ya. Setiap batasan menu harus berbeda dan jelas. Lalu ada nilai defaultnya ya, jadi ada tampilan defaultnya. Jadi kan kalau di tampilan menu interface itu kita bisa tambah, kita bisa kurangin kan ya. Ada toggle barnya. Lalu menampilkan panjang bidang yang sesuai ya. Jadi harus sesuai dengan ukuran tampilan layar dan meminimalkan kebutuhan untuk Windows ya. Baik, tadi tabel satu-satu ya. Lebih jelasnya bisa dilihat di buku. Ini adalah guideline atau panduan untuk membuat menu desain ya. Pertama mengenai wording atau penataannya. Jadi setiap menu harus punya judul yang bermakna. Kemarin seperti kita merancang form dan laporan ya. Lalu gunakan kata kerja, perintah kata kerja harus jelas dan spesifik mendeskripsikan operasinya. Misalnya perintah untuk mencetak itu kan kata-kata perintahnya adalah print ya. Jadi gunakan kata kerja yang spesifik dan jelas. Lalu item menunya harus ditampilkan dengan pencampuran uppercase dan lowercase letter untuk jelas dan tidak ada ambiguitas impresi. Ya makanya kalau di setiap tampilan menu pasti P-nya huruf besar ya, uppercase dan lowercase. Jadi nggak kapital semua gitu maksudnya. Lalu organisasi adalah harus punya prinsip pengelolaan yang konsisten. Jadi harus dapat merelasikan dengan berbagai tugas dan maksud dari user ya. Seperti contohnya opsi relasi harus dikelompokkan dalam satu kesatuan dan opsi yang sama harus mempunyai boarding ataupun pengkataan ya dan kode yang setiap waktu muncul. Lalu panjang. Jadi jumlah pilihan menu harus tidak lebih dari panjang screen tampilan. Kedua adalah sub menu harus digunakan untuk break up itu maksudnya menampilkan lebih banyak ya dari menu yang panjang. Lalu seleksi ya, seleksi dan metode entry harus konsisten dan sesuai dengan ukuran dari aplikasi dan kenyamanan dari user ya. Lalu kedua, bagaimana user memilih setiap opsi dan konsekuensi dari setiap pilihannya harus jelas. Ya, apakah menu yang lain akan muncul atau bagaimana. Lalu kemarin kita sudah belajar highlighting ya di form dan report. Jadi penekanan atau highlighting ini harus diminimasi dan hanya digunakan untuk menyampaikan pilihan yang tertentu ya, misalnya check mark
ya, ataupun option yang tidak bisa dihindari. Jadi maksudnya ini hanya untuk perintah yang benar-benar penting saja, ya. Metode perangkat dan interaksinya, ya. Metode interaksi ini tadi ada yang lain juga adalah interaksi berbasis objek. Interaksi berbasis objek itu yang seperti apa? Jadi kita menggunakan simbol yang digunakan untuk mewakili perintah atau fungsi. Jadi kalau tadi menu kan kebanyakan kata, ya, perintahnya adalah kata dengan kata kerja. Nah, interaksi berbasis objek ini adalah namanya objek gambar, ya. Itulah yang kita sebut dengan icon nanti, ya. Jadi misalnya kalau kita mau ngeprint ya logo printer. Nah, jadi kita menggunakan perintah yang namanya icon tadi. Grafik simbol yang terlihat seperti pilihan pengolahan dimaksudkan untuk mewakili perintahnya. Ya, jadi kenapa menggunakan icon? Ini digunakan untuk efisienkan ruang layar, ya. Jadi kalau kita pakai menu teks semua kan panjang, ya. Padahal tadi nggak boleh panjangnya memenuhi layar. Jadi kita simbolkan dengan icon-icon tertentu. Nah, berikutnya adalah agar dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Ya, misalnya kalau kita mau perintah cut, ya berarti gunting, ya, dan sebagainya. Paste adalah logonya semacam notes, ya. Nah, metode interaksi yang lain adalah menggunakan juga interaksi bahasa alami. Maksudnya di sini adalah perintah input dan output dari sistem harus dalam bahasa yang konvensional, ya, ataupun dipahami bersama seperti bahasa Inggris. Jadi 5 bahasa utama kan Arab, Prancis, Inggris, dua lagi saya lupa, Cina, yang satu lagi saya lupa, ya. Jadi ada dalam bahasa utama, ya, ini bahasa internasional. Pilihan perangkat keras untuk interaksi sistemnya. Jadi akan kita pelajari nanti di tabel 11.2. Menyajikan data perangkatnya, tabel 11.3, ringkasan kegunaan dan penilaian untuk berbagai perangkat tersebut. Nah, ini adalah device yang pada umumnya digunakan sebagai media interaksi user dengan sistem. Device yang pertama adalah keyboard, ya. Deskripsi dan karakteristik utamanya seperti apa? User mengeklik sebuah array tombol, ya, mengeklik suatu tombol yang merupakan simbol yang telah ditranslasikan ke dalam suatu bentuk kata dan perintah. Keyboard ini secara umum banyak dipahami oleh banyak orang, ya. Dipertimbangkan sebagai interaksi yang fleksibel. Jadi kan menu QWERTY keyboard ini kan sudah sebelum kita pakai komputer kan sudah digunakan pada mesin type. Lalu mouse, ya, itu ada, kalian tahu wujudnya, ya, bagaimana ya small plastic box yang digunakan user pada suatu flat surface ini adalah maksudnya tempat datar, ya, yang pergerakannya akan ditranslasikan untuk mengarahkan pergerakan kursor di tampilan komputer. Button mouse-nya memerintahkan sistem untuk memilih satu item menu tertentu. Mouse ini bekerja baik pada tempat yang datar, ya, tapi mungkin tidak akan cocok di kondisi bisnis yang crowded, ya, seperti shop floor. Di shop floor ini maksudnya di pabrikan, ya, di lantai produksi atau retail store dan sebagainya, ya. Nah, makanya biasa ada juga kursor yang bentuknya pen, ya. Lalu joystick itu small vertical lever, ya,
yang digunakan untuk mengarahkan kursor pada komputer display ya, menghasilkan fungsi yang sama dengan mouse ya. Lalu trackball ini adalah satu lingkaran ya, yang ditempatkan pada satu kotak yang fix ya, dari steer bar yang sebagai kursor pada komputer display ya. Ini cocok untuk menggantikan mouse ketika kondisi ruangnya untuk mouse tidak memungkinkan. Jadi kalau trackball ini kalau semacam roda atau bola ya, yang bisa kita arahkan. Lalu touchscreen yaitu ada selection digunakan untuk melakukan pemilihan ya dengan menyentuh komputer display ya. Ini baik digunakan untuk lokasi yang crowded ya, bagi user yang terbatas kondisinya ya. Lalu light pen ya, ini ada digunakan untuk melakukan perintah selection ya, yang digunakan dengan menekan suatu seperti device seperti pensil ya atau pena ke layar monitor ya. Light pen ini bekerja baik ketika user membutuhkan interaksi langsung dengan content screen. Jadi misalnya kalau orang desain ya, maka dan sebagainya ya, menulis ke layar monitor. Lalu tablet grafik ya, yaitu kalau light pen tadi seperti pen kalau di PDA ataupun di tablet. Kalau grafik tablet ini seperti yang buat mangaka atau orang desain ya. Jadi ada pen seperti device seperti pena ya, yang mempunyai tablet ya, datar yang digunakan sebagai komputer display ya. Pemilihan menu ya dibuat dengan mengeklik tombol ya, dengan menekan pena ke tabletnya ya. Kondisi device ini cocok untuk kalau kita mau menggambar atau menggambar ya. Lalu voice adalah perintah suara ya, yang banyak sekarang digunakan di Google Assistant seperti itu ya. Jadi di smartphone dan sebagainya. Itu adalah perintah komen kepada sistem komputer atau ke sistem dengan menggunakan suara ya. Alat ini cocok untuk ketika user yang punya keterbatasan fisik ya, jadi ataupun tidak bisa bebas menggunakan tangannya untuk berinteraksi dengan aplikasi sistem. Nah, ini adalah ringkasan interaksi permasalahan usability dari setiap device tadi ya. Ini di bagian kirinya ini adalah macam device-nya ya. Ini adalah permasalahan yang mungkin akan muncul. Permasalahan yang mungkin muncul adalah menghalangi pandangan, membuat lelah user, masalah pergerakan ya, lalu ketahanan, lalu berikutnya ada masalah feedback, kecepatan respon, dan keakurasian penunjukan ya. Jadi kalau putih ini adalah permasalahannya rendah atau tidak ada permasalahan usability. Kalau hitam ini mempunyai potensi permasalahan usability yang tinggi kepada pengguna. Ya, jadi kalau keyboard ini tidak menghalangi layar, ya, tidak melelahkan, ya, tapi susah untuk dipindahkan perangkatnya, ya. Lalu ketahanannya juga baik, ya. Lalu respon feedbacknya rendah, ya. Lalu speednya juga rendah,
ya, akurasi penunjukannya baik. Nah, ini keterangan problemnya di sini ya, definisinya bisa dibaca. Begitu juga yang lain ya. Jadi untuk yang putih ini nggak ada masalah, kalau hitam berarti ada masalah. Lalu mendesain interface ya. Lalu mendesain tata letak ya, di sini suatu format standar yang mirip dengan tampilan formulir dan laporan yang kita rancang kemarin ya, yang berbasis tampilan Word ataupun kertas ya, yang harus digunakan. Nah, navigasi layar pada setiap tampilan entry data ya harus dari kiri ke kanan dan atas ke bawah seperti pada bentuk kertas pada umumnya. Dalam hal mendesain tata letak juga perlu fleksibilitas dan konsistensi adalah tujuan utama dari mendesain tata letak ini. Ya, apa yang perlu diperhatikan dalam menjaga konsistensi dan fleksibilitas? Yang pertama adalah user harus dapat bergerak bebas antar bidang space yang diberikan. Lalu berikutnya adalah data tidak akan disimpan secara permanen hingga pengguna secara eksplisit meminta perintah meng-save ya, kecuali ada auto save ya untuk menjaga keamanan tertentu. Ya, jadi dia nggak akan keluar menu tertentu sampai memang user akan memerintahkan untuk keluar di menu tertentu. Lalu setiap kunci dan perintah harus ditetapkan ke dalam satu fungsi yang jelas. Nah, berikutnya adalah penyusunan mengenai penginputan data. Pertama mengenai entry ya. Jadi entry atau penginputan data tidak pernah memerlukan data yang sudah online atau yang dapat dihitung. Lalu default di sini adalah selalu memberikan nilai yang nilai awal ya bila sesuai ya. Lalu unit maksudnya di sini adalah membuat jelas setiap satuan unit data yang diminta untuk dimasukkan. Lalu replacement atau penggantian, gunakan penggantian karakter bila sesuai. Lalu caption ya, selalu tempatkan keterangan bersebelahan dengan bidang yang ditampilkan. Lalu format, sediakan contoh bentuk pemformatan yang baku. Justify, jadi harus secara otomatis membenarkan entry data bila terjadi mungkin salah spelling dan sebagainya. Sediakan menu help, jadi berikan konteks sensitif bila sesuai. Jadi berikan menu bantuan ya, apabila diperlukan. Lalu bagaimana mengontrol penginputan data ya. Salah satu tujuan dari interface adalah kita mengurangi berbagai kesalahan dalam penginputan data yang mungkin terjadi ketika sistem digunakan. Nah, peran analisis sistem adalah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dari kesalahan input oleh pengguna dan fitur desain ke dalam sistem interface-nya untuk menghindari seperti aktivitas mendeteksi dan membenarkan kesalahan dari entry data. Kita akan jelaskan lihat di tabel 11.8 menjelaskan jenis kesalahan entry data dan tabel 11.9 itu adalah daftar teknik yang digunakan untuk merancang sistem yang dapat mendeteksi kesalahan penginputan. Nah, ini adalah macam-macam data error. Ya. Pertama, data error appending. Deskripsinya adalah ketika kita menambahkan tambahan karakter pada layar. Ya. Truncating adalah kehilangan karakter pada satu layar. Transcripting adalah memasukkan data yang tidak sesuai ke sistem. Lalu transposing adalah mengembalikan urutan dari satu atau lebih karakter di sistem.
Lalu pengujian dan teknik yang digunakan untuk memastikan validitas dari input ya yang bisa kita lakukan. Metode validasi tesnya adalah class or composition. Di sini adalah menguji untuk memastikan data dengan tipe yang sesuai yang diinputkan ya. Kan kemarin tipe data kita udah pelajari ya dari sistem basis data sampai ke pengantar informasi ya. Jadi ada tipe data numerik, alfabetik, alfanumerik dan sebagainya. Lalu kombinasi menguji untuk melihat apakah kombinasi nilai dari dua atau lebih data ya memang sesuai ataupun masuk akal ya. Jadi apakah kuantitas penjualannya itu masuk akal untuk tipe produk tertentu atau tidak misalnya. Lalu expected value ya untuk menguji apakah data memang benar apa yang kita harapkan untuk diterima atau diinputkan ya. Yaitu adalah misalnya mencocokkan ya nama konsumen yang sudah ada ya dengan pembayaran atau ya transaksi yang dilakukan. Lalu missing data yaitu ada menguji untuk menjaga eksistensi data di semua record baris datanya. Jadi memastikan apakah semua isian dari setiap line itu sudah diisi ya. Ketika misalnya ada konsumen memesan. Lalu picture atau template ya untuk memastikan menguji untuk memastikan bahwa data sesuai dengan standar formal yang ditentukan. Lalu range-nya adalah memastikan agar data dalam range value yang sudah ditentukan. Reasonable adalah menguji untuk memastikan data masuk akal untuk situasi tertentu. Ya. Yang misalnya adalah tingkat gaji untuk tipe karyawan tertentu. Ya. Lalu self checking digit adalah menguji untuk memastikan digit tambahan pada data numerik ya yang mungkin nilainya perlu menggunakan standar formula tertentu ya. Lalu size untuk menguji apakah terlalu sedikit atau terlalu banyak karakter yang ditampilkan. Value adalah untuk menguji memastikan bahwa value memang berasal dari standar value yang sudah ditentukan. Lalu memberikan feedback atau dari sistem ke user. Pertama mengenai status informasi ya. Jadi memastikan bahwa kita membuat user diberikan informasi atau diberitahu tentang apa yang terjadi atau sedang diproses di sistem. Jadi misalnya kalau kita print atau kalau ada kesalahan ya di sini printnya kita mau print ya nggak jalan, oh ternyata printernya masih mati, kan harus ada notifikasi pemberian ya status informasi. Lalu menampilkan informasi status yang sangat penting jika operasi memakan waktu lebih dari 1 atau 2 detik. Jadi kalau misalnya kita habis mengerjakan sesuatu, filenya besar, ya butuh waktu yang lama untuk nge-save, pasti ada feedback ya, ada penyampaian informasi dari sistem. Lalu prompting cues ini adalah menyampaikan agar kita menjaga informasi spesifik mungkin. Lalu ketiga adalah error dan warning message, yaitu adalah feedback yang memastikan bahwa pesan harus spesifik dan bebas dari kode kesalahan dan jargon-jargon tertentu. Lalu user harus dibimbing ataupun diarahkan ke hasil daripada kondisi yang tidak ada solusinya ya. Lalu gunakan istilah yang familiar bagi user ya, dan konsisten dalam format penempatan pesan dan penyampaiannya. Lalu dari feedback tadi ya, misalnya kalau tadi kan disampaikan bahwa kita harus mengarahkan ke saran solusi, jangan mengarahkan user ke kondisi yang tidak menentu. Oleh karena itu biasanya ada fitur help atau bantuan.
Jadi kondisinya adalah kita harus menempatkan diri Anda jadi kita sebagai perancang atau analis sistem harus menempatkan diri kita sebagai user saat mendesain layanan bantuan. Pedoman ya, pedoman bantuan pertama harus simple. Jadi pesan bantuan harus pendek ke titik permasalahan. Organization maksudnya adalah informasi dalam penyampaian pesan bantuan harus mudah dipahami oleh pengguna. Lalu demonstrate adalah hal ini berguna untuk secara eksplisit menunjukkan bagaimana langkah yang harus diambil atau untuk melakukan operasi. Nah, ketika membangun bantuan atau juga harus konteks sensitif ya. Jadi maksudnya adalah memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pendampingan khusus ya pada bidang tertentu. Lalu berikutnya ketika membangun atau merancang fitur bantuan ya, pengguna harus selalu dikembalikan ke tempat mereka saat meminta bantuan ya. Lalu berikutnya merancang kotak dialog ya. Dialog ataupun dialog adalah urutan informasi yang ditampilkan dan diperoleh dari user ya. Pedoman desain utama adalah konsistensi dalam setiap urutan tindakan perintah, penekanan tombol, dan terminologi perintahnya ya. Ada 3 langkah proses ya, yaitu adalah kita mendesain urutan dialog percakapannya ya, lalu membangun prototipenya dan menilai kegunaan atau fitur. Tahap pertama, merancang urutan dialognya. Dalam merancang urutan dialog, apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, kita harus menentukan urutannya. Kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana sih calon user kita nanti ya, tugas-tugas apa saja yang akan dia lakukan, karakteristik teknologi dan lingkungan yang ada di sekitar usernya. Ada diagram dialognya. Ini adalah mengenai metode yang formal untuk mendesain dan mewakili kotak dialog komputer, hubungan komputer dengan manusia, maksudnya sistem dengan manusia, menggunakan diagram kotak dan garis sebagai tampilannya. Terdiri sebagai sebuah kotak dengan 3 bagian, ya. Bagian atas, ya ini ada kalian seperti kotak dialog pada umumnya. Pasti kalau menu tampilan itu kan bentuknya kotak, ya, kurang lebihnya kotak ya. Kadang ya di pinggirnya boleh tumpul ya. Lalu ada bagian atas, yaitu adalah berisi nomor referensi tampilan unik yang digunakan oleh tampilan untuk referensi kotak dialognya. Bagian tengahnya ini berisi deskripsi tampilannya. Bagian bawahnya berisi nomor referensi tampilan yang dapat diakses dari tampilan tersebut. Nah, mendesain dialog kita mulai dengan membangun prototipe dan menilai kegunaannya. Jadi seringkali aktivitas ini menjadi suatu yang opsional. Jadi dan tugas aktivitas mendesain ini disederhanakan dengan menggunakan lingkungan grafis. Nah, untuk merancang interface dan dialog di lingkungan grafis, bagaimana caranya? Pertama, kita harus membahas mengenai permasalahan desain dari interface-nya yang mungkin muncul ya, yaitu adalah kita harus menjadi user yang ahli dalam GUI ini adalah guided user interface ya. Lalu memahami bagaimana aplikasi lain telah dirancang dan memahami standar ketentuannya. Nah, lalu masalah desain interface yang kedua adalah kita harus mendapatkan pemahaman tentang sumber daya yang tersedia dan bagaimana mereka dapat digunakan oleh user nantinya. Jadi misalnya adalah apakah dia menjadi terbiasa dengan standar dan menu bentuk tertentu. Ya, bisa dilihat di gambar 1120 yang menyajikan standar contoh menu. Ya, bisa dilihat di buku saja ya. Lalu tabel 1114 menyajikan beberapa sifat umum tampilan window bentuk dalam lingkungan.
Ini adalah fitur umum ya dari tampilan layar ya, yang di tampilan layar dan bentuk dari lingkungan GUI yang dapat aktif atau inaktif. Ya, seperti modality, ini adalah berkaitan dengan dia membutuhkan user untuk menyelesaikan suatu permintaan informasi sebelum diproses. Ya, misalnya butuh perintah cancel atau save sebelum kita keluar dari tampilan Word. Jadi kalau kita mau close Word, tapi kita belum save ya, kan ada kotak dialog muncul tuh, ditanyakan apakah Anda yakin untuk keluar, ya, cancel atau save. Ya. Lalu resizable, yaitu memungkinkan user untuk reses tampilan window-nya. Jadi kalau ada kotak dialog itu kan kita bisa berbesar, bisa kecil. Ya. Lalu movable, kotak dialog itu juga bisa kita drag. Ya, drag itu maksudnya kita geser. Ya. Lalu maximize ini adalah memungkinkan user untuk memperbesar ke full screen. Ya. Lalu minimize ini adalah memungkinkan user untuk minimize atau mengecilkan tampilan layarnya. Sistem menu yaitu adalah memungkinkan tampilan window atau bentuk ya, tampilannya juga punya sistem menu yang berhubungan langsung dengan fungsi tertentu. Ya. Lalu merancang interface dan kotak dialog di lingkungan yang grafis. Di sini ada isu mengenai desain tampilan dialognya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menetapkan urutan tampilan yang akan nanti diterima ataupun ditampilkan ke user saat dia bekerja dengan menggunakan sistem. Lalu kemampuan beberapa lingkungan user interface-nya untuk melompat ataupun berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain atau dari satu layar ke layar yang lain untuk membuat pengurutan perintah ya. Lalu salah satu pendekatan adalah untuk membuat user selalu menyelesaikan permintaan untuk suatu informasi sebelum melanjutkan ke tahapan yang lebih lanjut. Lalu pembuatan diagram dialog ini membantu seorang analis nanti untuk lebih baik mengolah kompleksitas dari rancangan user grafis dari interface-nya. Nah, ini adalah contoh aplikasi jual beli ya, perdagangan elektronik merancang interface dan dialog untuk Penn Valley Furniture web store yang jadi contoh yang masih sama dari materi sebelumnya. Pedoman umumnya adalah dia ada beberapa faktor yang telah memberikan kontribusi terhadap kekurangan dari interface dari web ya. Misalnya metode click to act ya, jadi klik tunggal web untuk membuat dokumen hypertext yang statis. Lalu kemampuan yang terbatas untuk sebagian besar web browser untuk mendukung aktivitas pengguna yang halus. Jadi masih belum konsisten antar web browser setiap web browsernya. Lalu standar yang disepakati terbatas untuk pengkodean konten web dan mekanisme kontrolnya, dan kurangnya kedewasaan dalam web scripting dan bahasa pemrograman dari pembangunan websitenya. Nah, desain kesalahan ini diringkas dalam 2015 ya. Jadi error yang sering muncul ketika mendesain interface pada website ya. Yaitu adalah membuka new browser window. Jadi menghindari membuka suatu tampilan jendela baru dari browser ketika kita mengklik link kecuali itu ditandai sebagai tampilan untuk menampilkan ke Windows yang baru ya, akan terbuka ya. Jadi user mungkin tidak ingin keluar dari tampilan dari website yang saat ini dia dibuka ya, di mana akan membuat kompleks
navigasi ya, kecuali kalau kita harus moving backward. Lalu breaking or slowing down dari back button ya, memastikan user untuk menggunakan tombol kembali untuk kembali ke tampilan halaman yang sebelumnya. Jadi menghindari untuk membuka new browse tampilan kotak window baru ya, yang digunakan secara langsung di mana ketika user klik back button dia akan didorong maju untuk ke lokasi yang tidak diharapkan ya. Jadi atau menjaga agar dia tidak mengklik back button yang berputar-putar di server ya. URL yang kompleks ini menghindari untuk menggunakan alamat website atau URL yang sulit dipahami ataupun dihafal oleh user ya. Ini akan menjadi masalah ketika kita ingin meng-email ataupun berkomunikasi. Fanpage adalah menghindari untuk memiliki halaman yang tidak ada parent-nya. Jadi kalau kita melihat tampilan web itu kan misalnya menu toko ya. Nah, menu toko adalah untuk menuju ke berbagai toko yang ada di tampilan website toko online misalnya ya. Jangan sampai ada menu tampilannya tapi nggak ada parent halaman utamanya. Lalu scrolling navigation page, jadi menghindari penempatan link navigasi yang berada di bagian bawah, di mana ketika halamannya dibuka ya akan karena banyak user akan mungkin melewatkan informasi penting tersebut ya. Lalu kurangnya bantuan navigasi ya, jadi pastikan tampilan website itu memenuhi ekspektasi dan menyediakan icon link ya, ada setiap set logonya untuk elemen-elemen yang utama ya. Lalu gunakan hidden link, yaitu pastikan bahwa sediakan bagian border ya, batasan sekitar image yang menyatakan itu adalah string ya. Jadi jangan ubah link warna link ya untuk tampilan yang normal default utama ya. Lalu link yang tidak menghasilkan informasi yang cukup, jadi hindari memberikan link marking border sehingga link ini akan secara jelas menunjukkan tautan ya dari user yang nanti akan diklik ya, dimana dia mungkin tidak perlu untuk itu ya. Jadi kita harus memastikan user tahu link mana ya, jadi link internal kita dan link untuk pindah ke website di luar website kita. Lalu button that provide no click feedback, jadi hindari using image button ya, jadi ataupun gambar button yang tidak secara jelas berubah ketika diklik. Pada domain desainnya ya, navigasi mengenai history cookies-nya ya, jadi sebuah teknik yang menggunakan serangkaian menu tab pada halaman web untuk menunjukkan pengguna di mana mereka berada dan di mana mereka berada di situs. Tab yang baru adalah hyperlink untuk memungkinkan pengguna untuk bergerak mundur dengan mudah dalam situs tertentu ya. Dua tujuan pentingnya adalah memungkinkan user untuk menavigasi ke lokasi atau titik yang sebelumnya dikunjungi dan memastikan atau menunjukkan pengguna di mana mereka telah saat ini berada dan seberapa jauh mereka telah berpindah dari saat dia awal masuk ke situ.
Jadi ya rangkumannya ya, ini kita hari ini belajar metode dan perangkat interaksi, desain pedoman antar atau interface, yaitu mulai dari layout desainnya, menstrukturkan penginputan datanya, menghasilkan respon feedbacknya, mendesain bantuan, lalu kita mendesain kotak dialog, mendesain interface dan lingkungan grafisnya, dan aplikasi perdagangan mendesain interface untuk web. Baik, cukup sekian kuliah hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Ya, untuk informasi, jangan lupa tugas besar dikumpulkan 2 minggu lagi ya pada tanggal 27 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.